Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada. Kembali saya menjumpai Anda sekalian pada pagi hari Rabu 5 Juli 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas nafas hidup dan hari baru yang boleh kami nikmati bersama terbitnya surya pagi. Kami mohon semoga Engkau menjaga dan melindungi kami dari kuasa iblis yang dapat mengganggu hidup dan pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Matius bab 8, ayat 28 sampai 34. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Galilea dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemu dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus katanya, "Jikalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pergi ke kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil suci. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Kuasa Allah versus Kuasa Setan. Hidup di zaman modern serba ada dan serba maju. Jangan disangka bahwa kita luput dari tantangan, godaan, gangguan, dan cobaan dari kuasa setan modern dan juga kuasa setan arkais. Gangguan iblis modern dan iblis arkais punya kelebihan dan kekurangan, punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Iblis modern mencoba orang lain dengan berhadapan muka, sedangkan iblis arkais mencoba orang dengan menggunakan kekuatan magis mistis. Tapi nyata, walaupun tidak masuk akal, mereka sering berteriak melalui orang yang dirasuki, bahkan sering menantang orang lain lewat orang yang mereka rasuki. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Injil yang kita renungkan pagi ini mewartakan perjumpaan 2 kekuatan dari dan kuasa, yakni kekuatan dan kuasa surga melawan kekuatan dan kuasa dunia yang bersifat jahat dan menyakitkan. Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, dikatakan bahwa ketika Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah Gadara, ia didatangi 2 orang yang sedang kerasukan di daerah pekuburan yang diikat oleh kuasa setan. Yang katanya 2 orang yang diikat kuasa jahat itu sangat berbahaya. Dan penglihatan orang-orang di Gadara dan membuat siapapun tidak berani melewati jalan di mana kedua orang dirasuk itu berada. Namun ketika iblis yang ada dalam diri 2 orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai engkau anak Allah?" Teriakan roh jahat dengan kata-kata yang demikian terkandung banyak arti dan makna. Pertama, bisa saja teriakan "Apa urusanmu dengan kami" dapat berarti iblis atau roh jahat yang ada dalam diri 2 orang Gadara sedang merasa terganggu keberadaannya oleh kehadiran kuasa dan kekuatan surga dalam diri Yesus. Kedua, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" mengandung makna bahwa iblis sedang mempertanyakan keberadaan dan kehadiran Yesus. Ketiga, pertanyaan roh jahat itu menunjukkan bahwa ketika melihat Yesus datang dengan kuasa dan kekuatannya, melahirkan sebuah ketakutan besar dalam diri iblis, dan mereka tidak mau agar keberadaan mereka
terusik dan diganggu. Singkat kata, dengan pernyataan itu, roh jahat yang sedang mengganggu kehidupan orang mengakui bahwa mereka tidak mampu melawan kuasa dan kekuatan Allah yang hadir dan mendatanginya, dan tidak mau kepribadian mereka diketahui. Bila diminta keluar di hadapan banyak orang, maka mereka meminta agar jangan disiksa, tapi biarlah roh-roh mereka keluar dan masuk ke dalam babi-babi yang berada di pinggir danau. Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, dengan mengusir roh jahat dalam diri kedua orang itu, sesungguhnya mewartakan kepada kita bahwa keselamatan bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang bangsa pilihan Allah, tapi keselamatan bersifat universal dan terbuka bagi orang lain di luar kelompok orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, peristiwa yang terjadi di daerah Gadara sering juga dan selalu terjadi di sekitar kita, meskipun kita telah hidup dalam zaman modern. Namun apakah kita harus takut? Hemat saya, tidak. Karena kuasa dan kekuatan Allah sudah ada dalam diri kita sejak dipermandikan. Dan lebih dari itu, saat kita menerima sakramen Kristus. Orang yang sering takut dengan kuasa dan kekuatan roh jahat, karena memang sering kita kurang percaya diri dan mengandalkan Tuhan dan kekuatannya dalam hidup. Sebab kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kalahkanlah kuasa roh jahat iblis dengan kekuatan doa-doa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, anugerahkanlah kepada kami kuasa dan kekuatan ilahi-Mu agar kami mampu mengalahkan segala cobaan dan godaan yang mendatangi kami dalam bentuk dan cara apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita berangkat ke tempat-tempat kerja kita dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kita, untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita jumpai dan yang kita doakan sepanjang hari ini, serta segala aktivitas kita masing-masing, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.